ini Rafael Alun dan beberapa yang lainnya yang sempat viral ini kan belum terbukti, masih ada proses hukum. Sampai ini terbukti, ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak maksimal dalam mengurusi Kementerian Keuangan. Padahal Kementerian Keuangan ini kan untuk keselamatan rakyat. Iya. Nah, di tempat seperti ini semestinya SOP, security, pengamanan, dan kemudian evaluasi itu harus ditingkatkan. Dan kalau saya melihat perkara ini, kalau memang terbukti Rafael Alun kemudian melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang telah inkrah van bewitch atau berkekuatan hukum tetap, maka saya hakul yakin saya bisa memastikan bahwa memang Sri Mulyani tidak tuntas. Nah, ini adalah satu saya mau bilang kalau seperti itu nanti ya semestinya dia harus diganti. Berarti Bung harus diganti kalau menurut saya melihatnya. Sepakat dengan apa yang iya. Soal ini kan wacana-wacana yang ada di media. Iya, tapi saya masih menahan diri. Ya. Saya hanya melihat karena persoalan ini kan masih dalam konteks dugaan. Nah, dugaan ini kan berlaku yang namanya presumption of innocence dalam hukum atau praduga tidak bersalah. Yang prinsipnya orang tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, Rafael. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jackpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi berjumpa dengan saya Haji Buton dalam podcast Jangkar Politik. Pada malam hari ini saya sudah bersama Bung Laude Noval. Siap, Bung Amrin. Selamat malam Bung Laude Noval. Selamat malam juga. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah tetap semangat dan selalu sehat. Siap. Jadi kawan-kawan jackpot sekalian, Bung Laude Noval ini merupakan salah satu aktivis yang proaktif menyampaikan segala keresahan-keresahan masyarakat yang ada di lembaga-lembaga negara, termasuk kementerian ataupun sampai kepada KPK dan juga Presiden. Nah, jadi pada malam hari ini saya bersama Bung Ode akan membahas persoalan-persoalan yang ada di negara kita, di mana hal ini harus kita perhatikan bersama, apalagi kita sebagai pemuda harus bisa memberikan kontribusi yang nyata terhadap problem-problem yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Bung Noval? Siap, itu wajib fardu ain hukumnya. Ya. Jadi terkini yang kita mendapatkan informasi bahwasanya sampai detik ini banyak lingkaran para elit-elit kekuasaan hari ini sedang gencar-gencarnya atau sedang merasakan hal yang tidak nyaman karena rentetan peristiwa yang terjadi di 3 bulan terakhir ini mengakibatkan para petinggi-petinggi negara ini sedang pusing memikirkan bagaimana mencari solusi. Salah satu yang paling nampak itu yang berada di Kementerian Keuangan yang dipimpin langsung oleh Menteri Sri Mulyani, di mana ada berbagai isu yang diterpa di Kementerian Keuangan dan juga Dirjen Pajak. Jadi Bung Noval melihat berbagai persoalan yang ada di negara kita hari ini, Bung Noval selaku aktivis, pandangannya seperti apa terhadap persoalan bangsa kita hari ini? Iya, jadi kalau pertanyaannya berkaitan dengan tragedi yang terjadi di tubuh Kementerian Keuangan di bawah kendali daripada Sri Mulyani selaku menteri, ya isunya kan satu, yaitu isu tentang beberapa nama yang hari ini telah familiar di publik, yaitu salah satunya yaitu siapa namanya, Rafael Alun, yang kemudian harta kekayaannya itu begitu di luar nalar. Seorang pejabat tinggi pajak yang kalau dikalkulasi itu punya kekayaan yang tidak dilaporkan, yang itu sangatlah besar, itu kan. Nah, ini menimbulkan dugaan publik dan juga dugaan orang-orang yang punya akal sehat tentunya, dari mana kemudian duit yang banyak itu diperoleh. Dan itu kan menjadi pertanyaan publik. Nah, pertanyaan dari mana ini tentunya akan mengarah kepada yang namanya dugaan tindak pidana korupsi. Ya kan begitu kan? Karena pajak ini kan bahasa aktivisnya ini kan lahan basah. Nah, lahan basah itu maksudnya tempat di mana uang-uang, pundi-pundi duit, pundi-pundi hasil
hasil dari rakyat yang diambil dari rakyat kemudian diberikan ditaruh kepada negara untuk kas negara yang bernama pajak itu, ya sebetulnya ya tadi untuk bagaimana bisa mensejahterakan, mendistribusikan keadilan, mendistribusikan kesejahteraan. Nah, tapi yang terjadi di sini pajak kaya. Nah, pertanyaannya ini bagaimana nih formulasi tentang orang yang bayar pajak di sana? Yang kedua, kenapa nih pejabat-pejabat pajak ini punya harta kekayaan yang di luar, yang kalau dilihat daripada konteks gaji-gaji yang dimiliki oleh pejabat-pejabat tinggi pajak ini kan tidak sesuai antara gaji dan kemudian harta kekayaan yang kemudian diperoleh. Nah, dari kemarin banyak beredar informasi bahwa ada dugaan dugaan menyamarkan harta kekayaan. Ini menyamarkan perolehan harta kekayaan. Nah, ini penting karena ini tentu pasti akan mengarah kepada tindak pidana korupsi ataupun TPPU, money laundering atau tindak pidana pencucian uang. Saya kira begitu Bung Amrin. Baik, Bung sebagai Noval. pengantar. Sambil merokok ya supaya agak semangat kan. Jadi yang kita ketahui bersama di negara kita yang sangat kita cintai ini, yang menjadi penyakit dan juga sudah akut di negara kita itu ya, salah satunya adalah KKN, yaitu kolusi, korupsi, dan nepotisme. Salah satu yang terlihat hari ini kan sudah bagian daripada KKN itu sendiri. Kemudian kalau kita melihat di berbagai media sosial ataupun media massa, ada isu-isu yang mulai digiring oleh orang-orang tertentu yang mengkampanyekan untuk mogok membayar pajak. Tentunya ini salah satu hal yang menjadi kecemasan juga bagi para pejabat-pejabat yang ada di negara kita. Pandangan Bung Noval selaku aktivis melihat kampanye-kampanye yang dilakukan oleh orang-orang yang mengkampanyekan untuk stop membayar pajak ini seperti apa pandangannya Bung Noval? Saya kira sebagai masyarakat Indonesia yang kemudian punya sebuah kewajiban hukum, ada namanya legal obligation. Legal obligation ini berkaitan dengan persoalan kewajiban. Kewajiban hukum warga negara adalah membayar pajak, itu satu. Tapi di sisi lain ada hal yang penting juga yang harus kita perhatikan, bahwa rakyat itu memiliki hak juga. Rakyat jangan cuma diberikan sebuah kewajiban, tetapi tatkala kewajiban itu kemudian tatkala dia menunaikan kewajibannya lantas kemudian haknya tidak terpenuhi, nah ini kan siapa saja pasti akan marah. Jadi ini ya ekspresi disappointed, kekecewaan dari publik. Publik merasa untrust, adanya kehilangan yang namanya kepercayaan. Publik itu mengalami sebuah ketidakpercayaan terhadap penyelenggara bernegara. Dalam hal ini dalam tanda petik adalah pemerintah. Karena rakyat bekerja dengan begitu keras, dengan keringat dan lain-lain, kemudian dibayar pajak, kemudian hasil pajaknya itu dieksploitasi, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini kan pasti orang akan marah, gitu kan? Rakyat marah sah-sah saja, gitu kan? Toh kemudian mereka bayar pajak, tiba-tiba kemudian kalau misalnya duitnya dikorupsi, iya kan? Jadi tidak bisa tersampai distribusi keadilan, distribusi kesejahteraan yang diharapkan oleh founding fathers ataupun yang diharapkan daripada bagaimana dari awal tujuan kita bernegara, untuk bagaimana negara dalam hal ini pemerintah bisa memfasilitasi adanya keadilan dan kesejahteraan. Itu tidak bisa terpenuhi manakala ada yang namanya kejahatan kerah putih. Apa itu kejahatan kerah putih ya? Kejahatan kerah putih ini ya bukan kerahnya yang putih tapi tindakannya. Maksud kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang berdasi, yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang memiliki dasi, yang kita istilahkan dengan misalnya korupsi, pencucian uang dan seterusnya. Ini kan yang lakukan ini kan bukan rakyat awam, tapi yang lakukan ini adalah orang-orang yang berdasi, orang-orang yang punya jabatan. Nah, jadi kalau publik merasa kemudian ingin bayar, menunda tidak mogok untuk membayar pajak, saya kira ini sah-sah saja. Toh kenapa mereka harus diberikan kewajiban tapi haknya tidak terpenuhi?
ya pasti orang akan marah. Jadi di sini kita harus melihat persoalan ini secara wise, tentunya secara bijaksana, Bung Amrin ya. Iya. Dalam konteks kita itu harus terjadi yang namanya balancing, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Tidak boleh kemudian yang lebih berat kewajiban, sementara hak tidak terpenuhi. Nah ini penting. Ya, jadi saya pikir aktivitas ataupun mobilisasi gerakan untuk tidak membayar pajak, mogok pajak, saya pikir itu ekspresi kekecewaan, dan pejabat publik tidak perlu merasa ini adalah gerakan yang berbahaya. Tidak, ini gerakan yang sebetulnya orientasinya adalah mencintai bangsa dan negara, Agar ada agar harus ada perubahan. iya, Itu orientasinya supaya ada perubahan. ada perombakan di struktur Ada perubahan ya, tentu di situ akan mengarah dari upaya mogok pajak ini, walaupun belum kelihatan idenya sudah muncul, sudah mencuat di publik. Ini seharusnya harus ditangkap ditangkap oleh orang-orang yang memiliki memiliki kebijakan langsung dengan masalah ini. Itu mereka harus berbenah, iya kan? Iya. Berbenah, memperbaiki institusi yang kemudian dibersihkanlah siapa-siapa yang kemudian ini yang kurang ajar, siapa-siapa yang kemudian ini selalu mengeksploitasi duit pajak, ya kan? Iya. Yang kedua juga yang nakal-nakal, yang kadang-kadang ini kan terjadi sebuah perselingkuhan antara wajib pajak Iya. dengan penyelenggara pajak. Nih misalnya nih, contohnya Bung Amrin, saya mau cerita nih. Ini biasa terjadi dalam praktek-praktek mafia, bisa terjadi. Iya. Itu tidak jarang itu misalnya konteks perselingkuhan antara wajib pajak dengan penyelenggara pajak. Itu terjadi misalnya nih, ada satu institusi, sebut aja sebuah corporate, ada sebuah perusahaan yang punya pajak tinggi, ya kan? Tapi penyelenggara pajak ini kemudian menodong, ada kolusi, kerjasama dalam konteks kejahatan, kerjasama dalam konteks yang melanggar aturan. Ya itu sudahlah, penyelenggara pajak akan mengatakan kepada wajib pajak, sudahlah wajib pajak, kau ini kan perusahaan ini banyak duitnya misalnya kan, ya sudah, kau pajaknya sekian aja, tapi ada setoran. Ini bisa terjadi. Iya. Ya barangkali lewat proses fenomena yang terjadi hari ini, barangkali ya kalau misalnya betul bahwa terbukti ada dugaan tindak pidana, saya menduga salah satu indikator itu terjadi karena tadi ada sebuah perselingkuhan antara wajib pajak dengan penyelenggara pajak. Kira-kira begitu, Bang Amrin. Baik, Bung Noval. Kawan-kawan Jago sekalian, sungguh sangat menarik dan luar biasa apa yang menjadi statement-statement dari Bung Noval ini. Ada lagi nih Bung Noval, satu fenomena yang kita lihat di media-media sosial, bahwa ada yang membandingkan antara pejabat publik ataupun pimpinan-pimpinan yang ada di satu negara antara Indonesia dan Jepang. Bahwa ada yang mengatakan di Jepang itu kalau ada kesalahan yang membuat memang itu tidak benar dilakukan oleh salah satu institusi ataupun seorang yang memiliki kekuasaan, ketika ada sesuatu yang terjadi yang membuat negara ataupun dirinya itu malu, maka dia langsung mengundurkan diri dalam artian dia tidak pantas lagi mengemban jabatan itu. Berbanding terbalik dengan negara kita di Indonesia, bahwa ketika ada yang masih sudah melakukan kesalahan masih tetap bertahan dan mencari solusi. Dan kemudian kita melihat di berbagai media ini ada yang mewacanakan untuk meminta kepada Menteri Keuangan, dalam hal ini Sri Mulyani, untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan. Karena ini dia dianggap gagal dalam memimpin Kementerian Keuangan. Pandangan Bung Noval dari segi pandangan aktivis lah. Jadi jalanan gimana? Ada dua pertanyaan tadi tentang soal komparasi antara Indonesia dan Jepang tentunya. Itu satu. Yang kedua tentang konteks Sri Mulyani yang hari ini tengah marak-maraknya publik ingin kemudian supaya Sri Mulyani mundur daripada jabatan menteri. Saya ingin jawab yang pertama. Jawabannya untuk soal perbedaan antara Jepang dan Indonesia dalam konteks rasa malu.
Itu kan sebetulnya di situ. Ini sebetulnya sudah dijawab oleh seorang tokoh atau ilmuwan hukum, yaitu Lawrence M. Friedman. Dia mengatakan bahwa agar hukum dapat bekerja dengan baik, maka hukum itu harus utuh berdirinya, atau hukum itu harus harus ada 3 elemen hukum yang dia kemudian bekerja secara integrated, secara terpadu. Nah, apa itu? Yang pertama, substansi hukum atau legal substance. Legal substance ini kita bicara tentang konteks konteks aturan yang berlaku. Aturan itu harus dibuat baik. Aturan jangan dibuat untuk kepentingan kelompok-kelompok tertentu, atau aturan dibuat by ordering, dibuat dengan karena adanya sebuah pesanan. Nah, ini penting. Itu satu. Yang kedua, ada legal structure. Legal structure ini bicara tentang konteks struktur hukum atau orang-orang yang kemudian melaksanakan hukum. Nah, orang-orang yang melaksanakan hukum ini siapa? Ya, misalnya aparat penegak hukum, atau dalam konteks diskusi kita ini adalah penyelenggara bernegara. Mereka itu melaksanakan hukum. Eksekutif. Dirjen pajak kita kan eksekutif. Karena dia bagian daripada pemerintahan, itu kan begitu. Nah, Lawrence Friedman mengatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan hukum ini harus baik, jangan buruk. Nah, kalau misalnya walaupun undang-undangnya baik, tapi kalau misalnya orang-orangnya buruk, tidak bisa akan terjadi itu yang kita cita-citakan sebagai orang yang taat hukum, orang yang patuh kepada hukum, tidak akan. Yang kedua, yang ketiga terakhir adalah soal budaya hukum, legal culture. Legal culture atau budaya hukum ini berkaitan dengan sikap atau moralitas yang dikatakan oleh Immanuel Kant, setinggi-tingginya langit masih lebih tinggi moralitas dalam dada manusia. Nah, sehingga Immanuel Kant itu di batu nisannya dia kemudian menuliskan tentang moralitas. Karena dia menganggap bahwa manusia itu sangat penting harus memiliki yang namanya moralitas. Nah, inilah yang berbeda. Jadi Indonesia itu dengan Jepang perbedaannya itu ada pada soal kebudayaan atau soal moralitas. Antara sikap, kearifan antara Indonesia dan Jepang sangat jauh berbeda. Tadi Bung Armin sudah sampaikan, orang Jepang itu kalau misalnya berbuat kesalahan, mereka itu belum ditangkap polisi atau belum ditangkap petugas, tapi masih ada berita-berita yang menunjukkan mereka. Karena punya rasa malu, maka kemudian mereka, kalau mereka mengisi jabatan-jabatan kekuasaan, pemerintahan, maka mereka akan mengundurkan diri. Nah, bedanya sama Indonesia, karena kalau Indonesia sudah jadi tersangka kasus korupsi, sudah benar-benar korupsi, masih saja mengklaim bahwa tidak bersalah, bahkan membuat sebuah orkestra panggung besar di mana dia seakan-akan berorasi yang dibawanya itu banyak sekali penggemarnya. Padahal semuanya pembenci dia. Tapi seakan-akan dia berbicara dengan begitu bangga, ya kan? Bahwa dia seperti bukanlah penjahat, tapi seperti layaknya seorang hero. Nah, ini perbedaan karena apa terjadi? Karena ada soal kebudayaan yang berbeda antara Indonesia dan Jepang, kemudian ada moralitas yang berbeda. Nah, Indonesia ini sebetulnya perlu banyak belajar daripada Jepang. Nah, ini makanya patut sekali kalau misalnya kasus-kasus korupsi di Indonesia ini paling begitu banyak, begitu besar. Makanya benar saja kalau dikatakan oleh International Transparency, seorang organisasi sebuah institusi ataupun organisasi yang meneliti tentang 180 negara-negara terkorup, Indonesia itu salah satunya negara terkorup terbesar di dunia. Karena Indonesia satu soal kebudayaan, satu ada juga memang soal sistemasional yang terjadi. Itu barangkali seperti itu. Nah, berikutnya Bang Sri Mulyani. Iya, kita perlu yang namanya sebuah organisasi pasti ada evaluasi. Dan evaluasi itu tidak dilakukan misalnya ketika ada masalah, tidak. Evaluasi itu harus selalu dilakukan. Ya kan, organisasi ece aja kok hampir setiap hari mereka evaluasi, apalagi ini organisasi bernama negara, organisasi yang ditugaskan, yang didaulat untuk mengurus rakyat banyak, jutaan penduduk Indonesia, ya semestinya lah evaluasi itu harus selalu dilakukan. Evaluasi ini bukan cuma soal kerja aja, tapi tentang melihat mana-mana yang potensi, mana-mana pengurus-pengurus ini yang potensi korup, itu harus dilihat.
Nah, kalau saya lihat memang Menteri Sri Mulyani ini saya tidak tahu apakah dia tidak melakukan itu atau seperti apa. Nah, kalau dia seperti ini kita melihat dia terjadi kecolongan, iya kan? Ada salah satu ininya yang sudah di pandangan publik itu telah melakukan uh, perbuatan-perbuatan ya yang mengarah kepada tindak pidana korupsi. Kalau kita lihat ya Sri Mulyani sebagai seorang leader utama dalam Kementerian Investasi, di atas pajak, perpajakan, masalah perpajakan, harusnya dia melakukan evaluasi terhadap bawahan-bawahannya. Nah, ini sepertinya kalau saya melihat sampai ini terbukti, ini kan belum terbukti nih persoalan ini. Rafael Alun dan beberapa yang lainnya yang sempat viral ini kan belum terbukti, masih ada proses hukum. Sampai ini terbukti, ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak maksimal dalam mengurusi Kementerian Keuangan. Padahal Kementerian Keuangan ini kan untuk kesemakmuran rakyat. Iya. Nah, di tempat seperti ini semestinya SOP, security, pengamanan, dan kemudian evaluasi itu harus ditingkatkan. Dan kalau saya melihat perkara ini, kalau memang terbukti Rafael Alun kemudian melakukan tindak pidana korupsi dengan putusan pengadilan yang telah inkrah van bewitch atau berkekuatan hukum tetap, maka saya yakin saya bisa memastikan bahwa memang Sri Mulyani tidak tuntas. Nah, ini adalah satu saya mau bilang kalau seperti itu nanti ya semestinya dia harus diganti. Berarti Bung harus diganti kalau menurut saya melihatnya. Sepakat dengan apa yang menjadi iya. Soal ini kan wacana-wacana yang ada di media-media. Iya, tapi saya masih menahan diri. Ya. Saya hanya melihat karena persoalan ini kan masih dalam konteks dugaan. Nah, dugaan ini kan berlaku yang namanya presumption of innocence dalam hukum atau praduga tidak bersalah. Yang prinsipnya orang tidak boleh dinyatakan bersalah sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Nah, Rafael Alun ini kan masih proses pasti sedang berjalan, gitu kan? Nah, untuk membuktikan ketidakbecusan seorang Sri Mulyani, maka Rafael Alun harus terbukti dulu bersalah. Kalau belum terbukti ya kita nggak bisa dong. Kita kan kadang-kadang harus objektif. Iya kan? Harus bersalah dulu dia. Kalau putusan pengadilan kemudian terbukti Rafael Alun tidak bersalah, dia tidak melakukan tindak pidana korupsi, bagaimana bisa kita mengatakan bahwa Sri Mulyani gagal? Berarti tunggu putusan dulu. Semestinya begitu. Tapi kita tidak bisa mengkanter amarah publik. Betul. Ini salah satu bentuk juga daripada saya bicara secara orang hukum yang mengadopsi sebuah pemikiran bahwa orang tidak boleh bersalah tanpa ada putusan pengadilan. Jadi kadang-kadang kita berargumentasi juga harus menggunakan ilmu pengetahuan, bukan menggunakan sentimen atau menggunakan hati, ya kan? Harus dibuktikan soal ini. Baik, Bung Noval. Sebab saya juga meyakini, Bung Armin, sebab saya juga meyakini di Indonesia ini banyak kasus korupsi yang diciptakan. Banyak kasus sebenarnya. Maksudnya seperti apa yang diciptakan itu? Ini soal tadi, jadi kepentingan kasus-kasus korupsi yang diciptakan ini karena gini, kadang-kadang itu kalau kita bicara konteks hukum, ada namanya kriminalisasi. Nah, ada orang yang kemudian dikriminalisasi, artinya orang yang tidak bersalah tapi dicari-carikan masalah. Oleh siapa? Oleh orang yang lebih berada di atasnya. Orang yang berada pada posisi suprem, gitu kan? Suprem yang menindas orang-orang yang sifatnya subordinat, gitu kan? Nah, jadi kadang-kadang kasus korupsi itu hampir kalau saya punya pemahaman berdasarkan bahan-bahan bacaan yang saya konsumsi, itu tidak selamanya kasus korupsi itu terjadi karena orang itu korupsi. Ada juga kasus korupsi yang orang itu tidak korupsi tapi dibuat supaya dibuat dia bersalah melakukan korupsi hanya karena persoalan adanya lawan politik. Baik. Political enemy, ya kan? Sehingga ya kadang-kadang juga seperti itu. Nah, makanya kita perlu proses hukum untuk membuktikan ada atau tidak sebuah delik atau tindak pidana. Kira-kira begitu. Baik, Bung Noval. Kawan-kawan jago sekalian, cukup tajam dan juga mendalam apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini, karena memang basicnya Bung Noval ini seorang aktivis yang begitu betul menyuarakan aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat, sehingga pembahasan kita pada malam hari ini cukup cukup hangat lah ya. Jadi begini Bung Noval,
kita masih membahas seputaran elit-elit kementerian, terkhusus Kementerian Keuangan, bahwa memang di balik kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh anak Dirjen Pajak kepada salah satu anak yang orang tuanya adalah pengurus GP Ansor, ini hikmah di baliknya itu begitu besar. Artinya dengan kejadian itu membuka tabir yang selama ini tersembunyi dalam Kementerian Keuangan ataupun dalam Dirjen Pajak itu sendiri, ternyata ada sesuatu yang tersembunyi. Jadi kita langsung saja Bung Noval pada harapan dan juga harapan dan juga keinginan Bung Noval terhadap pejabat-pejabat kita ini ataupun negara kita ini seperti apa ke depannya. Iya, yang pertama, kalau kita ingin bangsa dan negara ini menjadi makmur, menjadi sebuah sesuai dengan cita-cita kita mendirikan negara, yaitu bagaimana negara ini bisa menjadi welfare state, negara kesejahteraan, maka tidak ada salah satu prinsip mendasar yang harus terpenuhi adalah hukum harus ditegakkan. Itu satu. Yang kedua adalah tentang bagaimana kita harus membasmi, memberantas yang namanya korupsi. Karena kita sudah menghadapi badai korupsi atau KKN itu sudah di periode Orde Baru. Kita ingin merubah menjatuhkan Orde Baru dengan semangat atau spirit membasmi KKN. Ternyata hari ini KKN semakin banyak terjadi. Bahkan internasional transparansi telah mencatat Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. Nah, maka dari itu persoalan tindak pidana korupsi ini betul-betul harus diperhatikan secara seksama dan serius. Karena korupsi ini adalah masuk dalam kategori sebagian mengatakan sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa, pun sebagian ada yang mengatakan sebagai yang namanya serious crime atau kejahatan yang serius. Tapi pada prinsipnya negara tidak akan bisa maju kalau korupsi tidak diatasi. Distribusi keadilan dapat terjadi dengan baik, distribusi kesejahteraan dapat terjadi dengan baik, manakala rakyat bisa mengelola negara dalam konteks ini pemerintah bisa menguasai uang rakyat dan mengolahnya untuk rakyat. Tapi kalau ada tikus-tikus berdasi yang menggelapkan atau korupsi uang tersebut, maka tidak akan terjadi distribusi keadilan ataupun distribusi kesejahteraan yang kita harapkan bersama. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan untuk fenomena hari ini, yang beberapa pejabat Dirjen Pajak RI yang kemudian sudah ditetapkan sudah diproses hukumnya, ini menjadi satu evaluasi besar bahwa elit-elit pemerintahan itu harus lebih fokus dan evaluatif dalam melihat persoalan ini, karena bisa saja hal ini yang kita lihat hari ini adalah hanya sebagian kecil, padahal masih ada big hidden, masih ada sesuatu yang lebih besar yang kemudian tersembunyi, tidak kita tangkap. Nah, ini yang harus digali. Maka proses pembersihan sebetulnya bukan hanya di institusi Kementerian Keuangan, tapi proses pembersihan bersih itu harus dilakukan di semua institusi pemerintahan. Institusi yang bertugas, yang diamanahkan untuk memberikan pelayanan, memberikan distribusi keadilan kesejahteraan kepada orang banyak rakyat Indonesia. Jadi semua institusi harus dibersihkan. Dicari bukan hanya kulit-kulitnya aja, tapi semua isi-isinya itu harus dicari dan ditangkap. Kira-kira itu yang menjadi poin mendasar yang harus disikapi bersama. Baik, terima kasih Bung Noval. Kawan-kawan Jakpot sekalian, itulah pembahasan kita pada malam hari ini, pada kesempatan ini. Jadi terakhir Bung Noval, saya minta 3 kata untuk pemerintah kita pada saat ini. 3 kata? 3 kata. Ya, harus saya mikir-mikir ini. Iya, harus dipikir dulu. Iya. Kalau 3 kata ini harus menggambarkan secara real kondisi bangsa dan negara.
Hmm, harus 3 kata ya. 3 kata. Artinya satu kata itu maksudnya apa? Kata Oke. kedua Oh, harus apa? dijabarkan. Iya. Iya, kalau untuk konteks pemerintah sekarang ini satu kata, uh, hmm, saya ini mau bicara satu kata ini tapi agak berat nih karena ini menggambarkan kondisi negara, jadi saya harus agak berpikir sejenak untuk merumuskan, memformulasikan ini. Iya betul. Ya kan? Ya, negara, konteks negara, uh, unjustice. Unjustice. Maksudnya apa itu? Unjustice itu adalah ketidakadilan. Jadi konsep kalau kita lihat potret kebijakan, sikap daripada pemerintah hari ini itu masih jauh daripada kata ketidakadilan. Jauh daripada kata keadilan. Ya kan? Nah, ini yang harus diperbaiki dan yang harus dievaluasi. Yang ketiga, dirty. Dirty itu artinya kotor. Nah, saya melihat, membayangkan Indonesia di tahun sebelumnya dan tahun-tahun ini masih sangat kotor. Kotor dalam konteks banyak perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat negara itu, baik korupsi, ya kan, pembunuhan dan korupsi, kemudian ya kasus-kasus tragedi kemanusiaan banyak terjadi di pemilu tahun sebelumnya misalnya. 2019. Itu sebuah tragedi, tapi kita tidak tahu bagaimana persoalan itu kemudian hari ini perkembangannya. Jadi itu saya melihat ada suatu kekotoran dalam pemerintahan yang harus dibersihkan. Ini harus dibersihkan, harus diatasi. Baik, ya kan? Nova. Yang ketiga, Indonesia butuh banyak belajar. Indonesia butuh banyak belajar. Maksudnya seperti apa itu? Itu saya mau bilang learning to be smart. Artinya satu kata itu learning, tapi semuanya itu to be smart. Belajar untuk jadi pintar, cerdas. Kalau saya melihat pemerintahan atau kondisi negara hari ini masih jauh daripada akal sehat, sehingga butuh banyak belajar. Indonesia masih fobia, pemerintahan atau penyelenggara negara masih fobia terhadap kritikan. Padahal kita tahu bahwa bangsa negara ini dibangun daripada sebuah konfrontasi, perdebatan pikiran. Pada zaman-zaman awal-awal kemerdekaan, menjelang kemerdekaan, bagaimana negara dibangun dengan beberapa golongan-golongan anak bangsa, mulai dari Islamis, nasionalis, komunis, sosialis. Semua ini kemudian berkecamuk, berkelahi dalam wilayah pertengkaran pemikiran. Yang ujungnya adalah Indonesia ini bisa terbentuk seperti hari ini. Ya. Jadi artinya komposisi membangun bangsa adalah akal sehat. Baik. Akal sehat harus dipelihara, makanya kritikan jangan kemudian dibungkam. Jadi itu yang kita perlu banyak belajar. Saya pikir begitu, Bung Amrin. Baik, terima kasih Bu Nova. Paling terakhir lagi, 3 kata untuk jangkar politik. Inspiratif. Jadi bisa pakai lagi nih? Nggak usah, sebut aja katanya. Inspiratif. Kedua, substansial, dan terakhir familiar. Baik, terima kasih Bung Noval atas waktu dan kesempatannya pada malam hari ini sudah hadir di podcast Jangkar Politik, kemudian kita berdiskusi persoalan-persoalan yang ada di bangsa dan negara kita. Baik kawan-kawan Jangkar sekalian, demikian yang dapat menjadi pembahasan kita malam hari ini. Saya Aji Butun selaku pemandu daripada jalannya diskusi kita pada malam hari ini, dan Laude Noval, kami berdua pamit undur diri. Siap. Jangan lupa selalu saksikan, selalu tunggu notifikasi yang masuk di aplikasi YouTube kawan-kawan sekalian. Tonton terus perkembangan isu-isu yang ada di negara ini melalui channel Jangkar Politik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya Haji Buton pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam jackpot, salam Jangkar Politik. Ulang. Ya.
Salam Jakpot, salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.